Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Ibu Sri Hastuti selaku dosen akuntansi biaya kelas F serta teman-teman sekalian. Untuk hari ini, adapun topik yang akan kita diskusikan pada kali ini yaitu mengenai variable costing dan full costing. Saya Ilham Agung Santoso selaku moderator akan membimbing jalannya pembahasan pada siang hari ini. Sebelum memasuki pembahasan, yang pertama alangkah baiknya jika kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Sabina Fitri Ramadhani dengan NPM 231, Vincentia Renade dengan NPM 291, Devina Rahma Adelia dengan NPM 292, Siti Alicia Astri S dengan NPM 293, Isna Divanur P dengan NPM 294, Ilham Agung Santoso dengan NPM 348, Prastia Citra Ningati dengan NPM 350, dan yang terakhir Ferdi Septiansyah Wardana dengan NPM 353. Untuk selanjutnya, yakni penyampaian materi yang pertama dari kelompok kami kepada Sabina. Untuk Sabina dipersilahkan. Variable costing. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Biaya variabel ini dapat dihitung sebagai jumlah biaya marginal cost dari semua unit yang diproduksi atau biaya yang berkaitan langsung dengan produksi suatu barang. Biaya variabel juga terkadang disebut sebagai biaya unit level atau biaya tingkat level karena biaya-biaya variabel tersebut bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Absorption costing. Penetapan biaya penyerapan atau absorption costing adalah praktik akuntansi di mana biaya tetap dan biaya variabel produksi diserap oleh pusat biaya yang berbeda. Metode ini memastikan bahwa biaya tetap dan biaya variabel terpulihkan karena mengalokasikan total biaya ke dalam harga jual. Dengan kata lain, perusahaan menerapkan biaya tetap dan biaya variabel untuk memperoleh biaya unit yang dihasilkan. Dalam metode ini, biaya overhead produksi dibagi atas dasar 7 elemen, yaitu unit, berat atau volume, jam kerja, jam mesin, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan langsung, biaya utama, dan jam standar. Kelemahan dari metode ini adalah jika penjualan hilang karena harga yang dihasilkan terlalu tinggi, maka perusahaan dapat kehilangan pendapatan yang akan berkontribusi pada biaya operasionalnya. Comparing variable and absorption costing. Yang pertama, biaya penyerapan membebankan semua biaya produksi ke dalam biaya produk. Biaya penetapan biaya variabel hanya biaya langsung, bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead variabel ke dalam biaya produk. Yang kedua, biaya produk dalam biaya penyerapan lebih tinggi daripada biaya yang dihitung berdasarkan biaya variabel. Dalam biaya variabel, biaya produk lebih rendah dari biaya yang dihitung di bawah biaya penyerapan. Yang ketiga, nilai stok penutupan dalam laporan laba rugi dan neraca lebih tinggi dengan metode biaya penyerapan. Dalam penetapan biaya variabel, nilai stok penutupan lebih rendah dibandingkan dengan biaya penyerapan. Yang keempat, dalam penetapan biaya penyerapan, overhead manufaktur tetap dianggap sebagai biaya satuan dan dibebankan pada harga jual. Dalam penerapan biaya variabel, overhead manufaktur tetap dianggap sebagai biaya periodik dan dibebankan dari laba kotor berkala. Pada materi yang kedua, terdapat variable versus absorption costing, operating income and income statement. Yang pertama, terdapat comparing income statement for 1 year. Laporan laba rugi penetapan biaya variabel menggunakan format margin kontribusi. Laporan laba rugi biaya penyerapan menggunakan format margin kotor. Perbedaan antara biaya variabel dan biaya tetap merupakan inti dari perhitungan biaya variabel. Dan hal ini disorot oleh format margin kontribusi. Demikian pula, perbedaan antara biaya manufaktur dan non-manufaktur adalah pusat dari biaya penyerapan, dan ini disorot oleh format margin kotor. Lalu, terdapat comparing income statement for multiple years. Pada poin-poin terdapat biaya penyerapan, yaitu yang pertama terdapat tingkat biaya produksi tetap didasarkan pada tingkat kapasitas penyebut. Lalu, yang kedua terdapat
Akibat dari varians volume produksi, pendapatan biaya penyerapan lebih rendah pada tahun selanjutnya dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun telah menjual unit yang lebih banyak. Yang ketiga, varians volume produksi yang hanya berhubungan dengan overhead pabrik tetap ada di bawah biaya penyerapan, tetapi tidak di bawah biaya variabel. Lalu terdapat variable costing and the effect of sales and production on operating income. Mengingat margin kontribusi konstan per unit dan biaya tetap konstan, perubahan periode ke periode dalam pendapatan operasional di bawah biaya variabel didorong semata-mata oleh perubahan jumlah unit yang benar-benar terjual. Cara mencari margin kontribusi per unit yaitu dengan cara harga jual dikurangi biaya produksi variabel per unit dikurangi biaya pemasaran variabel per unit. Lalu, perubahan pendapatan operasional variabel dikurangi penghitungan biaya sama dengan margin kontribusi per unit dikali perubahan jumlah unit yang terjual. Di sini saya akan menjelaskan tentang absorption costing and performance measurements, atau biasa dikenal dengan biaya penyerapan. Biaya penyerapan adalah metode inventaris yang diperlukan untuk pelaporan keuangan eksternal di sebagian besar negara. Banyak perusahaan menggunakan biaya penyerapan untuk akuntansi internal juga karena satu, hal ini hemat biaya dan kurang membingungkan bagi manajer untuk menggunakan salah satu metode umum biaya persediaan untuk kedua pelaporan eksternal dan internal dan evaluasi kinerja. Yang kedua yaitu ini dapat membantu mencegah manajer dari mengambil tindakan yang membuat ukuran kinerja mereka terlihat bagus, tapi itu merugikan pendapatan yang mereka laporkan kepada pemegang saham. Yang ketiga yaitu ini mengukur biaya semua sumber daya manufaktur, apakah variabel atau tetap, diperlukan untuk menghasilkan persediaan. Banyak perusahaan menggunakan informasi biaya persediaan untuk jangka panjang keputusan, seperti penetapan harga dan pemilihan bauran produk. Untuk keputusan jangka panjang ini, dalam biaya persediaan harus mencakup biaya variabel dan biaya tetap. Lalu ada undesirable build-up of inventories atau bisa disebut penumpukan inventaris yang tidak diinginkan. Seorang manajer yang bonusnya didasarkan pada pendapatan biaya penyerapan yang dilaporkan dapat termotivasi untuk membangun tingkat persediaan yang tidak diinginkan. Ada banyak cara halus yang dapat dilakukan manajer untuk inventaris yang mungkin tidak mudah dideteksi. Misalnya, mempertimbangkan skenario berikut. Yang pertama, seorang manajer pabrik dapat beralih ke produk manufaktur yang menyerap jumlah tertinggi biaya produksi tetap, terlepas dari permintaan pelanggan untuk produk ini atau biasa disebut petik cherry. Lalu menunda produksi barang yang menyerap biaya produk tetap paling sedikit atau lebih rendah dapat menyebabkan kegagalan untuk memenuhi yang dijanjikan tanggal pengiriman pelanggan. Yang kedua, ada seorang manajer pabrik dapat menerima pesanan tertentu untuk meningkatkan produksi, meskipun pabrik lain di perusahaan yang sama lebih cocok untuk menangani pesanan itu. Yang ketiga, untuk meningkatkan produksi, seorang manajer dapat menunda pemeliharaan peralatan di luar periode sewa saat ini. Meskipun pendapatan operasional pada periode ini dapat meningkat sebagai hasilnya, pendapatan operasional di masa depan dapat menurun dengan jumlah yang lebih besar jika biaya perbaikan dan peralatan meningkat menjadi kurang efisien. Lalu, proposal for revising performance evaluation atau yang disebut dengan proposal untuk evaluasi kinerja. Manajemen puncak dengan bantuan dari pengontrol dan akuntan manajemen dapat mengambil beberapa langkah untuk mengurangi efek yang tidak diinginkan dari biaya penyerapan. Yang pertama, fokus pada penganggaran yang cermat dan perencanaan inventaris untuk mengurangi kebebasan manajemen untuk membangun kelebihan persediaan. Kedua, yaitu memasukkan biaya tercatat untuk persediaan dalam sistem akuntansi internal. Yang ketiga, ubah periode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Kritik terhadap biaya penyerapan memberikan contoh di mana manajer mengambil tindakan yang memaksimalkan pendapatan triwulan atau tahunan di potensi biaya pendapatan jangka panjang. Yang keempat, sertakan variabel non-keuangan dan keuangan dalam ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Comparing inventory costing methods, atau bisa disebut membandingkan penetapan biaya persediaan. Sebelum kita mulai diskusi tentang kapasitas, selanjutnya kita akan melihat apa itu biaya throughput. Lalu variasi dari biaya variabel dan membandingkan berbagai metode penetapan biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Throughput costing yang juga atau super variable costing adalah bentuk ekstrim dari biaya variabel
di mana hanya biaya material langsung dimasukkan sebagai biaya inventoriable. Semua biaya lainnya adalah biaya periode saat terjadinya profit margin sama dengan pendapatan dikurangi semua biaya bahan langsung dari barang yang dijual. Berikut adalah perbandingan laba operasi dari biaya absorpsi, biaya variabel, dan biaya throughput. A comparison of alternative inventory costing methods. Penetapan biaya variabel dan penetapan biaya absorpsi dapat digabungkan dengan penetapan biaya aktual, normal atau standar. Tampilan 9.6 membandingkan penetapan biaya produk di bawah 6 sistem penetapan biaya persediaan alternatif ini. Penetapan biaya variabel telah menjadi kontroversi di kalangan akuntan karena pengaruhnya pelaporan eksternal, bukan karena ketidaksepakatan tentang kebutuhan untuk menggambarkan antara variabel dan biaya tetap untuk perencanaan dan pengendalian internal. Berikut adalah tabel 9.6 pembandingan penetapan biaya produk di bawah 6 sistem penetapan biaya persediaan alternatif. Selanjutnya yaitu konsep kapasitas tingkat penyebut dan analisis kapasitas biaya tetap. Di sini manajer perlu menentukan kapasitas yang tepat. Jika terlalu banyak akan memenuhi permintaan pasar, namun kapasitas akan tidak terpakai. Dan jika kapasitas terlalu kecil, maka permintaan pasar tidak akan terpenuhi dan akan menyebabkan konsumen tidak akan membeli lagi. Selanjutnya yaitu konsep absorpsi biaya dan alternatif tingkat denominator kapasitas. Di sini macam tingkat kapasitas yang digunakan sebagai denominator level untuk menghitung tingkat biaya produksi tetap yang dianggarkan. Yang pertama yaitu kapasitas teoritis dan kapasitas praktis dari segi supply. Kapasitas teoritis yaitu kapasitas berdasarkan produksi dengan efisiensi penuh sepanjang waktu. Kapasitas teoritis tidak memungkinkan untuk perlambatan karena pemeliharaan pabrik, periode shutdown, atau interupsi karena time pada jalur perakitan. Sedangkan kapasitas praktis yaitu tingkat kapasitas yang mengurangi kapasitas teoritis dengan mempertimbangkan interupsi operasi yang tidak dapat dihindari, seperti waktu pemeliharaan terjadwal dan pemberhentian untuk hari libur. Yang kedua itu ada pemanfaatan kapasitas normal dan pemanfaatan kapasitas master budget dari segi demand. Pemanfaatan kapasitas normal sendiri itu tingkat pemanfaatan kapasitas yang memenuhi permintaan pelanggan rata-rata selama satu periode, katakanlah 2 hingga 3 tahun, yang mencakup faktor musiman, siklus, dan tren. Sedangkan pemanfaatan kapasitas anggaran master yaitu tingkat pemanfaatan kapasitas yang diharapkan para manajer untuk periode anggaran saat ini yang biasanya itu 1 tahun. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya adalah pengaruh terhadap tarif biaya manufaktur tetap yang dianggarkan. Jadi di bawah ini diilustrasikan bagaimana masing-masing penyebut yang sudah dijelaskan sebelumnya memengaruhi tingkat biaya pabrikasi tetap yang dianggarkan. Contohnya, Stassen telah menganggarkan standar biaya overhead pabrik tetap sebesar $1.080.000 untuk tahun 2017. Jumlah sekaligus ini dikeluarkan untuk menyediakan kapasitas produksi teleskop. Jumlah tersebut antara lain meliputi biaya-biaya sewa fasilitas dan kompensasi pengelola fasilitas. Tarif biaya produksi tetap yang dianggarkan untuk tahun 2017 untuk masing-masing dari 4 konsep tingkat kapasitas adalah sebagai berikut. Nah, di situ sudah dijelaskan bagaimana akhirnya mendapatkan anggaran biaya produksi tetap per unitnya. Nah, perbedaan signifikan dalam tarif biaya yang ada ini yakni dari $60 hingga $135 muncul karena perbedaan besar dalam tingkat kapasitas yang dianggarkan di bawah konsep kapasitas yang berbeda.
Product Costing and Capacity Management. Data dari penetapan biaya normal atau penetapan biaya standar sering digunakan dalam penetapan harga atau keputusan bauran produk. Kapasitas teoritis jarang digunakan untuk menghitung biaya produksi tetap yang dianggarkan per unit, karena kapasitas tersebut menyimpang secara signifikan dari kapasitas nyata yang tersedia bagi perusahaan. Menggunakan kapasitas praktis sebagai tingkat penyebut menetapkan biaya kapasitas pada biaya penyediaan kapasitas, terlepas dari permintaan kapasitas. Menyoroti biaya kapasitas yang diperoleh tetapi tidak digunakan mengarahkan perhatian manajer untuk mengelola kapasitas yang tidak digunakan, mungkin dengan merancang produk baru untuk mengisi kapasitas yang tidak digunakan dengan menyewakan kapasitas yang tidak digunakan kepada orang lain, atau dengan menghilangkan kapasitas yang tidak digunakan. Pricing decision and the downward demand spiral. Permintaan ke bawah untuk sebuah perusahaan adalah pengurangan terus-menerus dalam permintaan produknya yang terjadi ketika harga pesaing tidak terpenuhi. Hal ini karena permintaan turun lebih jauh, biaya unit yang lebih tinggi, dan lebih tinggi menghasilkan keengganan yang lebih besar untuk memenuhi harga pesaing. Kapasitas praktis sebaliknya adalah ukuran yang stabil. Penggunaan kapasitas praktis sebagai penyebut untuk menghitung biaya produksi tetap yang dianggarkan per unit menghindari perhitungan ulang biaya unit ketika tingkat permintaan yang diharapkan berubah karena tingkat biaya tetap dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia daripada kapasitas yang digunakan untuk memenuhi permintaan. Performance evaluation. Pemanfaatan kapasitas normal tergantung pada rentang waktu yang dipilih dan perkiraan yang dibuat untuk setiap tahun. Namun, pemanfaatan kapasitas normal adalah rata-rata yang tidak memberikan umpan balik yang berarti kepada manajer pemasaran untuk tahun tertentu. Menggunakan pemanfaatan kapasitas normal untuk menilai kinerja manajer pemasaran saat ini adalah contoh perusahaan yang menyalahgunakan ukuran jangka panjang untuk tujuan jangka pendek. Perusahaan harus menggunakan pemanfaatan kapasitas anggaran induk daripada pemanfaatan kapasitas normal atau kapasitas praktis. Untuk mengevaluasi kinerja manajer pemasaran pada tahun berjalan karena anggaran induk merupakan alat perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang utama. Pelaporan keuangan. Besarnya varians volume produksi yang menguntungkan ataupun tidak menguntungkan di bawah biaya penyerapan dipengaruhi oleh pilihan tingkat penyebut yang digunakan untuk menghitung biaya produksi tetap yang dianggarkan per unit. Persamaan yang digunakan untuk menghitung varians volume produksi, yakni varians volume produksi sama dengan overhead manufaktur tetap yang dianggarkan dikurangi overhead manufaktur tetap yang dialokasikan menggunakan biaya yang dianggarkan per unit output yang diizinkan untuk output aktual yang dihasilkan. Kemudian ada 3 pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk menghilangkan varians volume produksi tersebut, yakni yang pertama dengan pendekatan tingkat alokasi yang disesuaikan, kemudian yang kedua adalah pendekatan prorata, kemudian yang terakhir adalah varians penghapusan ke pendekatan harga pokok penjualan. Persyaratan pajak. Untuk tujuan pelaporan pajak di Amerika Serikat, Internal Revenue Service atau yang biasa disebut dengan IRS mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya produksi tidak langsung yang dapat diinventarisasi dengan metode alokasi yang secara adil membagi biaya tersebut di antara berbagai item yang diproduksi. IRS menerima pendekatan yang melibatkan penggunaan baik tarif overhead yang oleh IRS disebut sebagai metode tarif beban manufaktur atau biaya standar. Di bawah kedua pendekatan tersebut, pelaporan pajak Amerika Serikat memerlukan rekonsiliasi akhir periode antara biaya tidak langsung aktual dan yang diterapkan dengan menggunakan metode tarif alokasi yang disesuaikan atau metode prorata. Yang lebih menarik, di bawah kedua pendekatan tersebut, IRS mengizinkan penggunaan kapasitas praktis untuk menghitung biaya produksi tetap yang dianggarkan per unit. Selanjutnya, varians volume produksi yang dihasilkan dengan cara ini dapat dikurangkan untuk tujuan pajak pada tahun terjadinya biaya. Materi yang selanjutnya adalah perencanaan dan pengendalian biaya kapasitas.
Selain isu-isu yang telah dibahas sebelumnya, manajer harus mempertimbangkan berbagai faktor lain ketika merencanakan tingkat kapasitas dan dalam memutuskan cara terbaik untuk mengendalikan dan menetapkan biaya kapasitas. Faktor-faktor lain ini termasuk tingkat ketidakpastian tentang biaya yang diharapkan dan permintaan yang diharapkan untuk kapasitas terpasang, adanya masalah terkait kapasitas dalam pengaturan non-manufaktur, dan potensi penggunaan teknik penetapan biaya berdasarkan aktivitas dalam mengalokasikan biaya kapasitas. Di sini saya menjelaskan tentang materi difficulties in forecasting chosen denominator level concept. Kapasitas praktik mengukur pasokan kapasitas yang tersedia. Manajer biasanya dapat menggunakan studi teknik dan pertimbangan sumber daya manusia, seperti keselamatan bekerja, untuk mendapatkan hasil yang handal. Perkiraan tingkat penyebut ini untuk periode anggaran. Lebih sulit untuk mendapatkan yang dapat diandalkan perkiraan konsep tingkat penyebut sisi permintaan, terutama kapasitas normal jangka panjang angka pemanfaatan. Selain menghadapi siklus ekonomi dan perkiraan tidak akurat ini, perusahaan juga menghadapi masalah manajer pemasaran yang mungkin melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk mendapatkan kembali penjualan dan pangsa pasar yang hilang. Milik mereka perkiraan permintaan normal untuk produk mereka mungkin karena itu disasarkan pada pandangan yang terlalu optimis. Pemanfaatan kapasitas anggaran induk hanya berfokus pada permintaan yang diharapkan untuk tahun depan. Penting untuk dipahami bahwa sistem penetapan biaya ini, seperti penetapan biaya normal atau standar penetapan biaya, tidak mengenali ketidakpastian cara manajer menganalisanya. Jumlah tunggal bukan dari kisaran jumlah yang mungkin digunakan sebagai tingkat penyebut saat menghitung biaya produksi tetap yang dianggarkan per unit dalam biaya penerapannya. Materi selanjutnya menjelaskan tentang difficulties in forecasting fixed manufacturing cost. Tarif biaya produksi tetap didasarkan pada pembilang, atau bisa disebut dengan biaya produksi tetap yang dianggarkan, dan penyebut, atau beberapa ukuran kapasitas atau pemanfaat kapasitas. Selanjutnya, non-manufacturing cost. Biaya kapasitas juga muncul di bagian non-manufaktur dari rantai nilai. Produksi aktual di bawah kapasitas praktis akan ada masalah biaya kapasitas yang tidak terpakai dengan fungsi distribusi, serta dengan fungsi manufaktur. Masalah biaya ini kapasitas menonjol di banyak sektor jasa perusahaan. Materi selanjutnya, activity-based costing, mengasumsikan bahwa semua biaya variabel atau tetap. Secara khusus tidak ada biaya tingkat batch dan tidak ada produk yang mempertahankan biaya. Sangat mudah untuk melihat beberapa perbedaan antara biaya variabel dan biaya penyerapan terbawa langsung ke dalam sistem penetapan biaya berbasis aktivitas. Dengan biaya tingkat batch yang bertindak sebagai biaya variabel dan yang menopang produk sebagai biaya tetap, sebagai fungsi dari jumlah unit yang diproduksi. Sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas memiliki beberapa kumpulan biaya overhead unit, output, batch, pendukung produk, dan pemeliharaan fasilitas tingkat masing-masing dengan penggerakan biayanya sendiri. Dalam menghitung tarif biaya aktivitas atau untuk biaya penyetelan tetap dan penanganan material, bisa dikatakan manajemen harus memiliki tingkat kapasitas untuk kuantitas biaya driver atau beban yang dipindahkan. Sekian pembahasan materi tadi. Untuk selanjutnya akan ada pembahasan mengenai soal dan sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa didata di kolom chat WA. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator mewakilkan dari kelompok saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ani dan teman-teman lainnya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.